Shalom adik-adik, kita bertemu lagi pada ibadah kita hari ini. Baik adik-adik yang berada di sini ataupun adik-adik yang berada di rumah, kiranya Tuhan melindungi kita, kita tetap sehat, Tuhan memberikan kita hari yang baik, kesehatan agar kita dapat memberitakan kebaikannya kepada semua orang. Adik-adik, mari kita mulai ibadah kita, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini, ataupun yang berada di rumah, kiranya Engkau memberkati ibadah kita, ibadah kami hari ini ya Tuhan, dapat menjadi kebaikan bagi adik-adik, agar mereka juga dapat memberitakan kebaikan-Mu Tuhan di setiap hari lepas hari. Tuhan Yesus, hadirlah dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Mazmur kita pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 9 ayatnya yang kedua. Adik-adik di rumah, Mazmur kita pada hari ini atau minggu ini terambil dari Mazmur pasal 9 ayat 2. Ya, kita membacanya bersama-sama. Ayat 2 ya adik-adik ya. Apa perikopnya adik-adik? Orang-orang saleh. Mari kita membacanya ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib.
yang baik, kembali kami anak-anak-Mu berkumpul di sini untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk dapat mendengar apa yang disampaikan oleh kakak lain kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau membukakan hati dan pikiran untuk tetap selalu berpegang kepada apa yang Engkau perintahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca dari Efesus pasal 3. Efesus pasal 3. Perjanjian baru, ya. Kita lihat di Perjanjian baru Efesus pasal 3. Ada ya. Efesus pasal 3. Perjanjian baru ada. Galatia baru Efesus. Ya kan? Ya, sudah ya. Efesus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 13 ya. Kita membacanya bergantian. Ya, kita membacanya bergantian. Kakak dulu, setelah itu adik-adik. Ya. Apa penyebabnya adik-adik? Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Jadi di rumah Efesus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 13. Yuk, kita mulai membacanya. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. apabila membaca yang mengetahui pengetahuan yang padanya, Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. yaitu bahwa orang bukan Yahudi dan Nasrani menjadi ahli-ahli dan utama tertentu diletakkan segala janji yang diberikan kepada Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberi kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadanya yang paling muda di antara orang-orang kudus telah menganugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak kita duga itu, Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, yang menciptakan segala sesuatu. supaya sekarang diberitakan diberitahu bukan pula dan bahasa seragam hikmat. Ayat 11 ayat ini ya. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam Dia kita beroleh kebenaran dan masuk pada Allah dengan penuh kepercayaan kepadanya. Ya, ayat ke-13. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Amin. Adik-adik, salam pagi. Apa kabar adik-adik? Di sini itu yang di rumah juga sehat? Puji Tuhan. Hari ini kita sudah membaca firman Tuhan. Dari apa tadi adik-adik?
supaya ingat akan Tuhan, belajar, dan dia menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus kepada orang-orang zaman Yahudi, orang-orang Yahudi, supaya mereka ingat akan firman Tuhan dan menyatakan keberanian untuk menyampaikan firman atau untuk berbagi sama teman-teman kita, namanya gitu. Nah, di sini dari Efesus ini kita belajar, kita mengetahui bahwa diri kita nih mampu bisa menyampaikan firman Tuhan dengan sikap, dengan perbuatan kita, dengan perilaku kita, tutur kata kita, ucapan kita. Nah, kita bisa menyampaikannya itu dengan baik, bukan dengan yang tidak baik. Tuhan Yesus juga tidak suka kalau anak-anak Tuhan itu yang melakukan tidak baik. Nah, jadi adik-adik di rumah juga demikian, di rumah sama orang tua atau sama saudara-saudara atau tetangga kita, teman-teman kita yang di sekolah atau yang di mana kita ketemu, yang kita kenal, kita bisa belajar mengasihi dan beda-bedakan teman adik-adik. Begitu juga adik-adik di rumah, adik-adik di sini juga. Di Efesus ini kita benar-benar harus belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sikap kita, perilaku kita, nah, supaya kita bisa Tuhan melihat sikap dan perbuatan kita tuh yang baik. Tuhan tahu kita rajin sekolah minggu, rajin baca firman, rajin perilaku yang baik, kita menolong teman, tidak pilih-pilih sama teman, ya. Adik-adik juga di rumah sudah pilih-pilih, oh aku suka adekku, aku nggak mau sama kakakku, nggak boleh demikian. Jadi kita semua dalam rumah tuh kita saling menyayangi, saling mengasihi sesama, tidak pilih-pilih, ya. Sama ada yang ini, tidak boleh pilih-pilih. Itu sama di mata Tuhan kita, adik-adik. Kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita mengasihi adik-adik sama kita mengasihi Tuhan juga. Nah, itulah dari Efesus ini atau dari Rasul Paulus ini mengajarkan orang-orang Yahudi demikian juga, tidak untuk membanggakan dirinya. Yang terus orang-orang yang bukan Yahudi juga dipanggil. Kita banyak ragam, Mas. Di tempat kita ada yang orangnya kulitnya putih, tadi kita sudah nyanyi tadi kan, orang hitam kulitnya. Nah, tapi semua itu kita sama Tuhan, sama Tuhan Yesus mencintai deh. Tuhan Yesus tidak pilih-pilih, karena kita nih ciptaan Tuhan itu semuanya ada haknya, semua mempunyai kesamaan. Tuhan mengasihi kita, kita juga mengasihi teman-teman kita, mengasihi orang tua kita, terutama kita saling mengasihi, tidak pilih-pilih di mana kita berada, di mana kita ketemu teman-teman. Lagi kita sering, namanya sekarang di sekolah kan jarang sekolah, kita cuma orang tua yang datang ke sekolah untuk ambil buku-buku. Jadi kita di rumah ini belajar juga mengasihi adik kita, tuh, yang digarisbawahi sama Rasul Paulus, tidak membeda-bedakan sama teman-teman kita, sama adik kita, atau tetangga kita, atau saudara-saudara kita, atau sepupu-sepupu kita yang kita kasihi itu tidak memilih, tidak pilih-pilih dia, karena kita ini sudah dari sana kita ada perbedaan. Ya sepertinya kita di rumah juga ada kakak, ada adik, kakak sama adik lain sifatnya, perbedaannya lain, semuanya adik-adik. Jadi kita belajar dari situ supaya kita saling mengasihi, tidak ada perbedaan dalam kesamaan kita. Kita berteman juga sama siapa saja, tidak terpilih. Namanya dari seberang sana, orangnya kita nggak kenal, terus kita di sini kita nggak kenal sama yang lain. Berarti kita harus bersama-sama melakukannya dengan baik. Tegur sapa yang baik, kamu dari mana? Sedangkan itu kita belajar supaya kita mengenal orang itu, orang tersebut dengan kita dengan baik. Jadi suatu saat kita ketemu kita, wah aku kenal, aku pernah ketemu dia. Kita tidak bisa membedakan teman-teman kita, atau kita bisa pilih-pilih teman. Aku mau teman itu aja, nggak mau sama dia. Atau dia orang miskin, aku nggak mau. Aku berteman sama orang kaya, nggak boleh gitu. Tuhan Yesus nggak suka begitu. Tuhan Yesus nggak suka. Kita berteman itu sama siapa saja, baik itu orang miskin, baik itu orang tidak punya. Kayak kita lihat orang di jalan-jalan, orang seperti orang
kasihan dia, ya. Nah, itu kasihan. Kita harus berteman, kita kasih, yang kita punya kita kasih, nggak usah banyak apa yang ada kita punya kita kasih. Jadi kita mengasihi itu sungguh luar biasa. Itu ajaran Tuhan. Tuhan juga mengasihi kita tidak pilih-pilih di mana kita ada, di mana kita tinggal, di mana kita rumah Tuhan di mana. Jadi Tuhan tidak memilih anak-anaknya yang diciptakannya supaya kita berteman dengan siapa saja. Di situ juga kita harus bersyukur bahwa Tuhan tuh mengasihi kesempatan kita untuk berteman. Wah, aku punya teman, banyak teman kan kita nyaman, enak. Aku bisa ke teman sini, aku kenal dengan ini. Nah, itu supaya kita mengerti tentang kasih, harus rasa bersyukur adik-adik. Adik-adik di rumah juga, ya. Adik di rumah juga harus bersyukur sama tetangga kita, sahabat kita. Jadi karena Tuhan mengasihi kita lebih dulu, kita harus mengasihi Tuhan juga. Itu ajaran. Karena Tuhan tuh ngasih karunia kita, ajaran dari Rasul Paulus ini supaya orang-orang Yahudi ini saling mengasihi, saling menyayangi. Makanya di sini kita dipanggil untuk menyatakan diri kita baik sesama, baik dengan sesama, baik itu orang bukan orang Yahudi. Sepertinya kayak kita di sini ada orang Jawa, ada orang Kalimantan, ada orang Batak, orang Sumatera. Kita kan berbeda. Nah, jadi tapi kita tetap satu seperti Bhinneka Tunggal Ika, ya adik-adik ya. Bhinneka Tunggal Ika itu bersatu. Kita ada kesamaan, ada perbedaan ada, tapi kita bersama satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik di situ kita harus mau berteman dengan siapa saja. Jadi kita bisa mewartakan, oh aku bisa mengasihi dia, menyatakan berteman, menyatakan perilaku kita yang baik sama teman-teman kita, sama saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, apalagi kita sama orang yang tua dari kita hormati. Nah, rasa keinginan untuk menyatakan kepada semua orang dengan sikap yang baik ya adik-adik ya. Adik-adik, sikap yang baik itu gimana sih adik-adik? Sikap yang baik. Ayo adik-adik di rumah, sikap yang baik gimana? Harus mengasihi ya, bersama-sama mengasihi teman-teman. Nah, itu adik-adik kita harus berteman dengan siapa saja. Itu contohnya kita bersahabat, kita tidak lupa dengan Tuhan, bersyukur kalau kita dikasih kesempatan untuk kita bersyukur, kita berterima kasih. Nah, kita sebagai anak Tuhan juga tidak lupa mengucap syukur. Nah, disitulah adik-adik kita ingatkan di sini bahwa di ayat 13 ini, di sini kakak bacakan sekali lagi. Efesus 3 ayat 13 yang menyatakan demikian. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Nah, kita merasa tidak enak sama teman atau teman gak enak sama kita, tapi kita tidak melakukan yang tidak baik, tidak melakukan yang pilih-pilih sama teman. Nah, itu disinilah di ayat 13 ini menggarisbawahi supaya kita bersahabat, berteman dengan baik. Harus bersyukur adik-adik kita punya teman yang baik sama kita. Saya kira itu aja adik-adik pada pagi ini. Firman Tuhan di Efesus 3 ini ayat 1 sampai 13. Mari kita membacanya di rumah, diingatin lagi adik-adik ya. Kita belajar kita hingga mendapatkan hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan, kita belajar, berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita. Nah, sekarang adik-adik mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita lipat tangannya, adik-adik di rumah juga kita berdoa syafaat untuk hari ini, untuk teman-teman kita, orang tua kita, sahabat-sahabat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman Bapak pada hari ini. Hari ini di Efesus mengajarkan kami untuk tidak berpilih-pilih teman, bersahabat dengan siapa saja, kami tidak memilih-milihnya Bapak. Ajarkan kami selalu untuk mengasihi, berteman dengan siapa saja, tidak pilih itu suku apa, daerah mana saja. Kami yakin Tuhan selalu ada dalam hati dan pikiran kami,
selalu mengajari kami mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu, biarlah firman itu tinggal diam dalam perasaan hidup kami dan keberadaan kami, supaya kami saling mengasihi dan saling bersyukur kepada teman-teman kami. Bapa, kami bersyukur untuk anak-anak-Mu pada siang pagi ini. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang tidak hadir, begitu juga yang di rumah. Masalah pelajaran-pelajaran, dan Tuhan menyertai mereka, berkati kehidupan mereka, supaya mereka rajin membaca firman-Mu, rajin bersyukur dan berdoa kepadamu, selalu mengucap syukur, karena penyertaan-Mu tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang kami kasihi, yang kami cintai, berkati kehidupan mereka, berkati pekerjaan mereka, di mana mereka bekerja, Tuhan sertai, Tuhan bimbing mereka, selalu ingat akan Engkau. Bapak, kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan Bapak, berkati kehidupan mereka, berkati aktivitas mereka, apa yang mereka lakukan, sertai mereka, bimbing mereka, supaya mereka sehat selalu, tidak kurang suatu apapun. Bapak, kami juga berdoa untuk para majelis dan pelayan-pelayan di rumah-Mu ini, Tuhan, berkati pekerjaan mereka, di mana mereka berada, tuntun dan bimbing mereka, selalu ingat akan Engkau, dan bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Bapak, inilah ungkapan syukur kami kepadamu pada pagi hari ini, dan selalu berterima kasih yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, khususkanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Baiklah, kita akan berdoa untuk persembahan kita hari ini. Tuhan, terima kasih atas berkat yang sudah boleh Tuhan berikan kepada kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, hari ini kami memberikan sebagian berkat yang datangnya daripada Engkau. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini agar menjadi kebaikan bagi kami semua, bagi perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, di sini kakak akan membacakan warta Pelkat PA untuk hari ini. Adik-adik, untuk persembahan yang telah dikumpulkan hari ini dapat diserahkan langsung ke gereja. Kakak layan mohon partisipasi seluruh orang tua untuk dapat membantu adik-adik dalam hal menyerahkan persembahannya ke gereja. Adik-adik, jangan lupa untuk selalu menyaksikan ibadah pelayanan PA secara online setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan, jangan lupa memakai masker ketika keluar rumah, dan selalu menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan, sudah memuji Tuhan, sudah bermazmur. Sekarang kita mau pulang. Mari kita berdoa. Amin, amin ya. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa, Engkau yang baik, kami bersyukur, kami sudah memuliakan nama-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu, bermazmur bagi nama-Mu. Bimbing kami Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing,
kehidupan